Selamat datang di channel Gan Ajar. Mesin bubut memiliki skala putar atau dial ukur yang bisa digunakan untuk pekerjaan pembubutan sehingga pekerjaan dapat berlangsung secara efisien. Bagaimana cara menggunakan skala putar yang ada di eretan melintang? Simak video berikut ini. Skala putar terutama yang ada di bagian eretan melintang sangat berguna bagi operator agar pekerjaannya dapat berlangsung lebih efisien. Selain itu, skala putar bisa mengurangi penggunaan jangka sorong secara terus-menerus hingga pengukuran bisa dilakukan menggunakan skala putar. Di awal pekerjaan, seperti biasanya adalah mengeset ukuran benda. Untuk panjangnya saya set sebesar 100 mm. Kemudian diameternya saya set sebesar 25 mm. Untuk offsetnya silakan diatur sesuai kebutuhan, di mana offset ini adalah panjang benda yang keluar dari mulut cekam. Apabila panjang pembubutan sebesar 30 mm maka bisa di set lebih dari 30 mm. Lebih amannya di set sebesar 50 mm tetapi jika terlalu panjang maka dikhawatirkan putaran benda kerjanya tidak stabil apabila pengikatan atau pencekaman benda kerjanya kurang kuat. Jadi harus diperhitungkan panjang pembubutannya dan jarak aman agar pahat tidak menabrak ke bagian cekam. Setelah mengatur dimensi bahan, selanjutnya adalah mengatur atau memilih dan memasang pahat bubut. Di sini akan saya gunakan pahat bubut nomor 5. Setelah memilih dan memasang pahat, harus dipastikan tinggi pahatnya harus setinggi senter yang ada di kepala lepas ini. Kemudian mengatur kecepatan putar spindle. Saat ini posisi kecepatan putar spindle adalah 50 rpm. Kali ini akan saya gunakan kecepatan sebesar 500 rpm. Setelah mengatur kecepatan putar, sekarang saya tekan tombol warna hitam untuk menghidupkan mesin. Kemudian saya tes putaran mesinnya. Untuk spindlenya berputar searah jarum jam. Setelah ini ubah kameranya ke kamera 1. Sehingga sekarang kamera mengarah ke bagian pahat bubut. Dekatkan pahat bubut ke benda kerja. Saya gunakan gerakan cepat. Kembalikan ke gerakan pemakanan. Munculkan skala ukur yang ada di eretan memanjang ada di sebelah kiri dan skala ukur untuk eretan melintang ada di sebelah kanan. Akan saya gunakan tombol yang ada di keyboard, yaitu tombol W untuk menggerakkan eretan melintang arah maju. Bisa dilihat di skala putar ini, skala putarnya bergerak. Kemudian saya tekan tombol A, bisa dilihat pahatnya bergerak mendekat ke benda dan skala putarnya bergerak juga, berputar. Saya akan lakukan penyayatan di bagian ujung benda.
Saya kira cukup sekian untuk penyayatannya. Kemudian saya gerakkan pahat ke arah kanan. Ini perlu diperhatikan, jangan menggerakkan pahat mundur ataupun maju, jadi pahat digerakkan ke kanan. Setelah ini spindle saya stop. Sekarang pada dial ukur atau skala putar yang ada di eretan melintang, posisi dial ukurnya ada di strip ke-6. Kemudian saya lakukan pengukuran. Yang saya ukur adalah diameter yang sudah saya bubut tadi, yaitu di bagian ujung benda. Oke, ini ukurannya adalah sekarang 23,7 mm, ukuran ujung benda yang sudah dibubut tadi. Jadi kurang lebih diameternya berkurang sebesar 1,3. Selanjutnya pada skala ukur yang ada di eretan melintang, saya klik 0. Kemudian perlu diketahui bahwa satu strip yang ada di skala putar eretan melintang ini adalah sebesar 0,05 mm. Jika skala putarnya saya putar 20 strip, maka pahat akan bergerak maju sejauh 0,5 mm. Saya ulangi, pahatnya bergerak maju sejauh 0,5 mm. Itu artinya ketika dilakukan penyayatan, maka diameter benda akan berkurang sebesar 1 mm. Tadi kita sudah mengukur diameter bahannya adalah 23,7, bagian ujung yang kita sudah bubut. Nah, ketika pahatnya sudah digerakkan maju sejauh 0,5 mm, maka diameternya nanti akan berkurang menjadi 22,7. Oke, sekarang kita lakukan penyayatan. Putar spindlenya, gunakan gerakan otomatis, gunakan tombol cutting feed ini, lalu gunakan tombol panah. Jika diperlukan menggunakan kulem, silakan aktifkan kulemnya. Untuk pembuatan kali ini panjangnya tidak saya perhitungkan terlebih dahulu karena fokus kita adalah menggunakan skala ukur atau dial ukur yang ada di eretan melintang. Jadi fokusnya kita adalah memahami penggunaan skala ukur untuk diameter benda kerja. Jika dirasa sudah cukup sekian untuk panjangnya, bisa dihentikan. Kemudian geser atau tarik mundur pahat, digerakkan eretan dengan cara memutar handle-nya berlawanan arah jarum jam. Kita bebaskan pahat dari benda kerja. Setelah itu geser ke arah kanan. Karena tadi pahatnya sudah kita gerakkan maju sejauh 0,5 mm, maka diameternya akan berkurang sebesar 1 mm. Ya, tentunya ini bergantung pada pengukuran ya. Semakin teliti pengukurannya, baik itu operator yang mengukur atau alat ukurnya, maka pengukurannya bisa tepat.
Selanjutnya kita akan bubut kita bulatkan menjadi diameter 22. Kita kembali ke area pekerjaan. Langkah pertama, kita geser pahat maju karena tadi pahatnya sudah mundur. Untuk menggeser maju ke posisi semula, maka kita atur supaya dialnya tepat di angka 1. Ini adalah posisi penyayatan yang sebelumnya. Kemudian kita akan lakukan penyayatan sebesar 0,8 mm. Perlu diingat lagi bahwa satu strip di sini adalah bernilai 0,05 mm. Untuk melakukan penyayatan sebesar 0,8, maka dialnya harus digeser sejauh 16 strip. Nah, 16 strip harus dihitung dari strip angka 1 tadi, ditambahkan 16 strip. Setelah itu baru lakukan penyayatan kembali. Setelah dilakukan penyayatan, kita ukur kembali diameternya. Oke, pengukurannya di sini sebesar 21,9. Memang untuk pengukuran ini sangat dipengaruhi oleh faktor alat ukurnya dan juga faktor dari operator yang mengukur diameter benda. Jika perlu dilakukan penyayatan kembali menggunakan dial yang ada di skala ukur, maka perhitungannya adalah menggunakan jumlah strip kemudian dikalikan nilai satu stripnya. Demikian cara penggunaan skala putar atau dial ukur yang ada di eretan melintang. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Silakan share videonya, semoga bermanfaat.